Shalom adik-adik. Senang sekali nih bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah pentingnya berdamai dari bahan Alkitab kita Matius 5 ayat 9. Guru akan bacakan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, tentang tema kita minggu ini, pentingnya berdamai. Adik-adik masih ingat nggak tema kita minggu lalu itu apa? Betul sekali. Tema kita minggu lalu itu akibat tidak mau berdamai. Ingat kisah siapa yang guru ceritakan? Tokoh Alkitab yang tidak mau berdamai? Yap, betul sekali. Kain dan Habel. Kain yang iri hati dan membenci adiknya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu akibatnya ketika Kain tidak mau berdamai, dia akhirnya menyakiti adiknya sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas firman Tuhan tentang pentingnya berdamai. Kenapa? Berdamai itu sangat penting. Tapi sebelum itu guru mau tanya dulu, berdamai itu artinya apa ya? Nah, berdamai itu artinya tidak ada permusuhan atau kekerasan. Artinya kita mau belajar untuk meminta maaf ketika ada kita buat salah, ataupun kita belajar juga untuk memaafkan kesalahan orang lain, baik itu teman ataupun saudara kita. Nah, adik-adik, berdamai itu penting, kata Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Adik-adik ingat tadi yang kita baca bahan Alkitabnya. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Wah, Tuhan bilang kita akan berbahagia kalau kita mau menjadi anak-anak yang damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, siapa yang mau disebut sebagai anak-anak Allah? Nah, semua pasti mau disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi, sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi anak yang penuh damai. Damai itu dimulai dari mana, Guru? Damai itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, kita bisa mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Tapi, kalau hati kita penuh dengan amarah, kita pasti susah untuk tersenyum dan tidak bahagia, adik-adik. Nah, hari ini yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus yang sudah datang, yang sudah rela mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan maut dan dosa. Nah, Tuhan mau kita belajar dan meneladani Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang mau hidup dalam kedamaian, mau menjadi anak-anak yang membawa damai, yang penuh damai. Nah, kita mau belajar nih dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar membedakan mana nih perbuatan yang damai dan tidak damai. Kan kita semua mau disebut sebagai anak-anak Allah kan? Nah, kalau begitu, guru mau ajak kita semua untuk bermain quiz games. Nah, kuisnya guru akan ada pertanyaan. Nah, kalian boleh lihat nih gambar mana yang menjadi perbuatan damai ataupun tidak damai. Kalau tahu, boleh angkat tangan. Nanti guru akan pilih siapa yang tercepat angkat tangannya dan boleh memilih jawabannya. Oke, siap? Semuanya fokus ya. Kita mulai games-nya. Oke, kita mulai ya kuisnya. Manakah perbuatan damai? Kakak yang sedang merajuk atau yang mau mendengarkan nasihat orang tua? Benar sekali, sebagai anak yang damai kita mau belajar mendengarkan nasihat mama dan papa. Manakah perbuatan damai? Yang berpelukan bersama saudara dan temannya atau yang suka marah-marah? Nah, betul sekali. Yang suka berpelukan bersama teman ataupun saudaranya itu adalah perbuatan yang damai. Selanjutnya, manakah perbuatan damai? Rebutan mainan atau bermain bersama nih adik-adik? Betul sekali, perbuatan damai adalah ketika kita mau main bersama. Selanjutnya, manakah perbuatan damai? Bertengkar saat bermain atau saling memberikan selamat?
ketika teman kita menang. Manakah perbuatan damai? Betul sekali, ketika kita mau belajar memberikan selamat kepada teman kita yang menang. Manakah perbuatan damai? Merangkul teman atau mau memukul teman? Jawabannya adalah mau merangkul teman. Tepat sekali. Selanjutnya, manakah perbuatan damai dari keempat gambar ini? Apakah ekspresi yang suka marah-marah dan cemberut? Tidak ya, perbuatan damai adalah ketika kita mau saling memberikan senyuman dan sukacita. Betul sekali. Selanjutnya, manakah perbuatan yang tidak damai? Teriak-teriak, marah-marah, atau saling membantu pekerjaan rumah? Betul sekali, teriak-teriak dan marah-marah itu adalah perbuatan yang tidak damai. Selanjutnya, manakah perbuatan yang tidak damai? Marah-marah saat berbicara kepada orang tua atau kita mau belajar berbagi buat teman kita. Betul sekali, perbuatan tidak damai itu adalah ketika kita marah-marah saat berbicara kepada orang tua. Itu tidak damai ya adik-adik. Nah, selanjutnya, manakah perbuatan yang tidak damai? Main bersama adik atau pukul-pukulan, bertengkar, berantem sama adik. Nah, perbuatan yang tidak damai itu ketika kita bermain itu pukul-pukulan, berantem. Itu tidak damai ya. Betul sekali. Selanjutnya, manakah perbuatan tidak damai? Membuat kakak atau adiknya menangis atau saling tersenyum. Nah, perbuatan tidak damai itu ketika kita main tapi ada yang nangis, tidak mau berbagi mainan. Itu perbuatan yang tidak damai ya adik-adik. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, siapakah tokoh Alkitab yang tidak mau berdamai? Kain dan Habel atau Yakub dan Esau? Siapa? Betul, tokoh Alkitab yang tidak mau berdamai adalah Kain dan Habel. Wah, adik-adik hebat sekali ya, bisa menjawab seluruh pertanyaannya dengan benar. Jadi adik-adik, ketika kita tidak mau berdamai, kita itu sama seperti pohon. Pohonnya ini sepertinya ada yang kurang ya. Iya, daunnya tidak ada seperti pohon yang tidak segar, yang gersang, yang kering. Tidak ada daun-daunnya. Nah, hari ini kita mau aktivitas, kita mau berkomitmen, kita mau buat sesuatu untuk menjadi anak-anak yang mau membawa damai. Nah, adik-adik, guru mau ajak adik-adik buat daun, lalu di daun itu kita tulis apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi anak-anak yang mau membawa damai. Contohnya seperti apa ya? Tidak marah-marah atau mau memaafkan. Nah, nanti kertas yang berbentuk daun itu akan kita tempel pada ranting-ranting ini supaya pohon yang ini tidak lagi kering, tidak lagi gersang, tapi menjadi pohon yang tumbuh dengan segar. Karena kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang penuh damai, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan kedamaian itu kepada kita. Dan kita mau menjadi anak yang membawa damai buat teman, buat orang tua, ataupun buat saudara-saudara kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.